Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam Mobile Legends. Bang bang bang. Kali ini kita mau bahas apa ya? Kita membahas hero-hero Mobile Legends guys. Sebelum kalian memilih, kalian harus tahu historicalnya dulu. Kalian harus tahu kegunaannya. Kalian harus tahu apa sih namanya? Fungsinya apa, terus skillnya apa aja. Terus ya banyak lah guys. Kita lihat hero yang paling utama. Ini biasanya hero yang gratis ya guys. Maksudnya hero gratis adalah hero yang pertama. Sebenarnya sih Layla ya, Layla. Kita bahas Mia dulu ya guys, salah satunya. Tuh lihat, wow luar biasa kan dia pemanah. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Dia terkenal dengan akulah cahaya bulan yang menembus kegelapan. Oke, mantap pemanah. Lihat, ini yang wajah aslinya guys ya, Moonlight Archer. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Akulah cahaya bulan yang menembus kegelapan guys. Dan ini ada keterangannya guys. Ini ada, oh ini kita udah expert guys. Ini ada durability. Maksudnya durability ini adalah nyawa dia, atau ya nyawa ya, daya tahan dia. Nah dia nyawa dia tuh sedikit guys, darahnya sedikit. Durability atau darah ya, darahnya tuh sedikit, jadi dia gampang zero apa ya, zero life, gampang di zero life-in alias die. Setelah die dia kembali ke asalnya seperti itu. Lalu daya serangnya guys, daya serangnya tuh luar biasa tuh, mantap, hampir 100% guys, 75% ya, 75 apa 123 hampir 88, 75 lah, anggap aja 3/4 ya guys. Efek crowd control itu berarti dia nyerang banyak gitu ya guys, itu juga setengah guys, 50%. Tingkat kesulitan pemakaian ya, tingkat kesulitannya dia gampang digunakan ya, tidak seperti hero yang lain seperti itu ya guys. Kita lihat skillnya Moon Blessing guys, buffnya. Setiap kali basic attack Mia mengenai target, dia mempunyai 5% attack speed selama 4 detik. Dapat stack hingga 5 kali ya guys. Setelah stack penuh, Mia memanggil Moonlight Shadow di setiap basic attack yang memberikan 30%. Wow, 30% dari physical attack atau physical damage dan mewarisi sebagian efek basic attack. Ini mode penuh ya guys. Kalau mode lightnya, Mia memperoleh stack speed setiap kali dia menyerang lawan dengan basic attack. Setelah mencapai 5 attack, dia memanggil Moonlight Shadow untuk menyerang di setiap basic attack. Ini mode penuh, Moonlight Shadow. Oh ini mode lightnya guys. Ini baru mode penuhnya. Mode penuh apa mode lightnya guys? Kita lihat ya guys. Pasif efek basic attacknya 30%. Kita lihat guys. Kita lihat. Wow, tuh guys. Ini bertambah banyak ininya tuh. Bertambah banyak itu. Dia terus membuat bayangan dan memperoleh attack speed ya. Setiap kali dia menyerang dengan basic attack, setelah mencapai 5 stack, dia memanggil Moonlight Shadow untuk menyerang di setiap basic attack. Jadi dia jadi bayangan dan semakin cepat. Kita ulang lagi replay itu. Semakin cepat guys. Jadi ada bayangan tung kiri kanan guys, seperti itu. Lalu kita lanjut ya guys, yang kedua. Itu kan moon namanya skillnya ya, Moon Blessing. Moon Blessing guys. Dan skill kedua Moon Arrow. Nah ini Moon Arrow, Mia menembakkan dua anak panah. Tambahan setiap basic attack memberikan 10%. Memberikan 10 ya, 10 physical damage ke target dan 30% damage ke target di sekitar. Efek ini berlangsung selama 4 detik. Setiap anak tambahan memporsi efek sebagian basic attack ya guys. Mantap kan guys. Coba lihat kedua mode lightnya tuh, mode penuhnya enggak ya, mode light ada mode penuhnya. Kita lihat ininya, Moon Arrow nya.
Ada 3 guys. Tuh. Fokusnya cuma satu, tapi kita lihat lagi replay ya. Tapi dia juga bisa, dia fokusnya ke satu, tapi dia juga ngirim ke yang lainnya guys. Tuh. Lihat darah yang paling cepat habis yang di tujuannya ya. Tapi juga kena ketiga guys. Tuh. Kita coba lagi. Tuh. Lebih kecil apa busur panahnya, arrownya guys. Itu skill kedua guys. Terus skill ketiga, Mia menembakkan anak panah yang diperkuat ke area yang ditentukan, memberikan damage dan menyebabkan efek immobilize. Efek immobilize itu maksudnya nggak bergerak ya kepada lawan di area selama 1,2 detik. Kemudian anak panah tentang menjadi 8 anak panah kecil yang menyebar, menyebabkan efek slow kepada setiap lawan yang terkena hit. Mode penuhnya tuh guys. Mia menembakkan anak panah yang diperkuat ke arah yang ditentukan, memberikan 90. Wow, 90 guys. Min 4 apa nih? Plus 45% total physical attack dan physical damage, dan menyebabkan efek immobilize kepada lawan di area selama 1,2 detik. Kemudian anak panah terbagi menjadi 8 anak panah kecil yang menyebar. Setiap anak panah memberikan 30 physical damage pada lawan pertama yang terkena hit dan menyebabkan efek slow pada mereka sebesar 30% selama 2 detik. Kita lihat ada 3 guys. Tuh, jadi dia nggak bisa gerak guys. Cuman yang ininya cuma 2 ya guys. Yang dituju tuh ya bro, tuh dua doang guys. Tapi ini maksudnya nggak bisa gerak ya yang 2. Tapi yang ini bisa gerak tapi terkena juga guys. Tuh ya, walaupun yang dituju ini. Oke guys. Nah lalu ini Aiden Moonlight. Mia menghapus semua debu pada dirinya dan masuki mode conceal, memperoleh 35% movement speed tambahan sama 2 detik atau hingga dia melakukan serangan. Modelnya kita lihat guys. Oh, dia anti ini guys, anti mage. Mia memperoleh debu pada dirinya dan masuki mode conceal, memperoleh movement speed tambahan. Dia memperoleh 5 stack memblancing saat mode conceal berakhir. Bisa menghilang guys, bisa menghilang, tapi dia juga bisa kabur dengan cepat. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Ini ada guide-nya guys, ada build-nya juga guys. Ada influencer is good, Bang Pascal. Apa ya, Pio guys. Ya emang ini sih apa sih yang pertama itu ini ya guys, Swift Boss. Semuanya Swift Boss sih guys. Guildnya ada, ini ceritanya juga ada guys. Ini ada cerita bagaimana seorang Mia, meskipun para EF memiliki umur yang sangat panjang, mereka tidak memiliki tubuh abadi. Sepanjang sejarah The Land of Dawn, ras yang lembut dan rentan ini telah mengalami kesakitan dan perintahan sebelum akhirnya mendirikan tempat tinggal mereka di Azra Woodlands. Mia hidup dan mengalami seluruh peristiwa ini. Lahir di penghujung era yang penuh dan persisian, Mia menyaksikan berbagai tragedi buruk yang menimpa para elf dalam perang tersebut, mengikuti Moon Goddess, dan kemudian mengalami perang benua kedua dengan para manusia dan menyaksikan banyak kaumnya sendiri berubah menjadi Dark Elf ya guys. Sedih guys baca ceritanya guys. Ini guys ada
Ceritanya pada akhirnya mayoritas kaum elf memilih untuk melindungi Asia Wildlands. Piketnya ini Mia itu cewek ya, tapi dia seorang pendeta guys, pendeta yang mau ngambil perang guys. HP-nya 2524, HP rigidnya 6, physical attack-nya 100, physical defense-nya 17, attack speed-nya 1.06 guys, ratio attack speed 100%, mana 445, regen 3, magic power 0, magic defense 15, movement speed 240 guys. Guys, bayangin guys, the base lah guys, ini Mia guys. Ya untuk ini aja sih, tergantung, kan ini Mia atau MM itu biasanya dia adalah yang nge-push. Nah gitu loh, biasanya MM itu harus ada tank atau supportnya ya guys. Nah biasa kalau misalnya main nih udah main, biasa tank di depan. Kalau urutannya udah dalam satu line itu tank, mage, MM, support. Nah, support itu di belakang. Jadi urutannya tuh MM itu ketiga sebenarnya sih. Tank, tank, mage, MM, baru support. Kalau dalam satu line ya, baru kalau fighter biasanya dari samping guys. Fighter tuh dari samping. Fighter atau assassin biasanya dia yang nyerangnya tuh asal, maksudnya asal tuh dia nggak punya line sebenarnya kayak gitu guys. Nah kalau menurut gue ya kayak gitu. Jadi Mia ini juga gampang mati, jadi dia harusnya ditempatkan di urutan ketiga dalam satu lane gitu. Jadi ada tank, mage, baru ke Mia, MM. Kalau mage itu biasanya dia cuman membuat bingung atau apa istilahnya, jalan ya, mengacaukan skillnya apa sih, mengacaukan transformasi umur skillnya lah gitu loh. Kemampuannya dia ini Mia itu busurnya ya, busur panah, terus life steal, maksudnya life steal ini ya dia membunuh sambil mengisi darah dia, yaitu namanya MM Mia. Dan ini MM biasanya late game ya guys, maksudnya late game yaitu game yang di atas 7 menit pertandingan. Jadi dia tuh nggak bisa cepet-cepet, jadi harus jadi baru ini apa sih namanya, baru jalan seperti itu ya guys. Jadi harus ada apa sih namanya, bermain sesuai dengan aturan aja, sesuai pola guys. Nggak kehidupan aja, tapi permainan game di dalam ini juga harus ada polanya guys. Ketika lo MM gitu lo ya, terus lo ke depan atau lo yang paling depan, yang belakang tank, ya lo bakalan mati lah sama yang musuh-musuh kayak gitu ya. MM itu biasanya yang paling sakit apa ya, yang paling sakit senjatanya gitu loh, yang paling sakit MM. Tapi ya ini ada tapinya nih, tapi paling nyawanya tuh paling cepet di zero, paling cepet di kosong, atau paling cepet die gitu loh. Setelah mati bereinkarnasi masuk ke atas lagi gitu loh. Jadi kata gue sih kayak gitu. Jadi Mia tuh di urutan ketiga gitu, jangan di urutan kedua. Di urutan kedua juga sih boleh sih, asal ada tank ya, tank yang kuat kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya itu harus fokus utama tuh pertama turret itu yaitu tower, yang kedua hero. Nah hero ini jangan asal kita ngincer gitu, hero-nya tuh harus dilihat dulu mana hero yang lemah gitu. Hero lemah dan cepet die, cepet kosong, cepet zero, itu yang diincar. Kayak misalnya Mia kayak gitu. Kalau misalnya Mia terus ada dua MM, Mia sama Layla, yang diincar ya Mia sama Layla, seperti itu ya guys.
Oke, see you next time. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.